Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, a perfect way to say goodbye. Itulah semalam yang dilakukan oleh Ruben Amorim ketika laga terakhirnya di kandang dari Sporting Lisbon yang belum jadi pelatih dari Manchester United tapi udah mengalahkan rival dari Manchester United nih Bang Puma. Nih tribut dulu nih, tribut. Asik. Ruben Amorim dan Sporting Lisbon. Karena pasti semua fans MU di seluruh dunia, apalagi juga di Indonesia pasti lagi berbunga-bunga. Karena tahu pelatih barunya belum megang timnya tapi udah langsung bawa Sporting mengalahkan rival sekota gitu kan. Nah tapi ini Ruben Amorim masih nanti datangnya karena masih akan mulai pertandingan-pertandingan di 11 November. Nah ini tapi kan ada Pep Guardiola dengan Manchester City di Champions League collapse juga. 3 pertandingan beruntun kalah di 3 jam berbeda. Hat-trick kalah. Kapan terakhir dia 3 kali beruntun kalah? 4 tahun 5 tahun lalu. 4 tahun lah. Pernah ya? Pernah, tapi ya sama kayak gini, bukan di satu kompetisi yang sama gitu. Beda-beda kompetisi kayak musim Ya ini. siapa tahu ntar lawan Brighton. Brighton ya. lah. Brighton Bisa jadi kalah sih lagi. itu. Happy gue. Nah Coach, Manchester City apa yang Gue salah? apa ya? Gue nggak lihat Pep ini serius sama Man City. I mean, lu punya Kevin De Bruyne di bench, Walker, Ake, Doku. Lu pasang si Pusi, Baru tadi kita bahas ya. Iya, random banget tiba-tiba ada dia. lu pasang Rico Lewis, Iya. lu pasang Nunes. Siapa lagi itu yang baru? Udah Udah sih, 3 itu aja. Savinho Ya. ya di kanan. Savinho. Ya sama Savinho. Ya Savinho oke lah. Savinho kan kadang memang starting juga. Di Iya, winger bagus kiri siapa kemarin? Si Nunes. Ya. Nunes. Nunes ya, Nunes ya. Tengahnya Kovacic I mean, ya. Kovacic, 3 yang Bernardo, 4 Foden. pemain muda lah. US lu either lu meremehkan atau lu cari penyakit. Atau Pep bilang ya gue butuh mereka lebih untuk ke IPL bisa juga. Atau sekali 2 kali kalah nggak apa-apa yang kita akan lolos juga. Ya, nah Pep ini kan Unik dia. very Yeah. special coach yang untuk gue pada saat ini number 1. Oke. Untuk gue ya, Iya. number 1 gak ada yang ngalahin Pep. Tiap awal musim dia selalu kehilangan poin. Ada goyahnya. Betul. Dan ujung-ujungnya 5 kali juara dari 6 tahun terakhir. Jadi Dan sudah ada tim London yang kesalip juga tuh ya beberapa kali gitu kan. Wah, Iya. dibahas-bahas. London putih kan maksudnya. Itu kesalip terus di London putih. Jadi untuk gue ini dia udah perhitungkan. Kayak dia yang lucu itu lawan London putih di Iya. Piala Carabao. Kebo. Iya. Kalah si Postecoglou, wah serius panik, dia ketawa-ketawa aja. Dan pemain cadangan juga yang diturunin. Jadi kayaknya emang mau dilepas ini piala feeling gue dan kalah juga. Tapi dia udah perhitungkan semua. Satu, kalau dibilang apakah Sporting main bagus, ya parameter bagus apa? Karena mereka nyaris nggak pegang bola. Enggak. Cuman kembali lagi ke visi. Pemain sangat tahu apa yang diinginkan dan efektivitasnya Efektif. tinggi. Itu kalau one on one Gyökeres yang pertama Jadi, dia nggak chip itu bisa lebih banyak itu kalahnya. Dan ya sekali lagi apa yang gue katakan dengan Kroos di Madrid, dia bilang Rodri dan Kevin De Bruyne di City, terutama Kevin De Bruyne. Iya. Haaland itu kalau ada Kevin De Bruyne, masih inget tahun lalu kok nggak salah, Kevin De Bruyne cedera, tiba-tiba main, terus dia cetak 6 gol kok nggak salah, yang di klub cup apalah Lawan gitu. Luton. Ya itu tahun lalu ya. Iya. Ya. Jadi peran Kevin De Bruyne itu penting banget. Kemarin agak karatan Kevin De Bruyne, tapi ya baru sembuh dan baru main lagi, wajar lah. Cuman ya mungkin dia udah perhitungkan bahwa ya adalah kalah nggak apa-apa lah. Berarti karena faktor cedera pemain-pemain utamanya atau memang ya shit happens aja udah. Ya shit happens. Karena gue ingat satu statement dari dia dan itu gue nggak akan lupa. Dengan gaya cara Pep bermain, dengan gaya cara saya bermain, memang itu risiko. Memang itu risiko untuk di counter, contoh. Sangat. Karena kita bermain dengan banyak pemain di depan bola. Jadi kalau kita kehilangan bola, kita emang risiko kena counter dan itu nggak akan berubah.
Cuman kan kembali ke kualitas pemain. Golnya si Gyökeres yang bukan penalti. Yang terupas dari Iya, itu kan Mitchell. si Pusi telat itu. Iya. Iya kan? Bukan salah dia juga kan, dia anak muda juga. Iya. Gak bisa salahin dia lah. Diceburin. Tapi dia berani. Dia berani kasih ini orang kesempatan. Dia berani nggak mainin Walker, Iya. kasih kesempatan. Ya karena dia tahu gua akan lolos anyway. Iya. Sekarang gua akan lolos dan dia akan masuk 1-8 yang langsung lolos tanpa harus Iya. di mid table lah. Iya. Oke. Ya, Gitu. emang format baru Champions memungkinkan lu untuk ngelakuin itu sih ya. Iya. Bukan soal Iya. Betul. calculated-nya udah beda nih dibandingin Iya. musim lalu. Iya, Musim iya, lalu ya lu target 3 kali menang home aja tuh kemungkinan lolos gede. Tapi Iya. ini musim yang benar-benar masih ngeraba banget dan gue yakin Pep pasti punya cara lah. Tapi kalau ngomongin dari faktor kekalahan ini apakah shit happens? Ya emang shit happens. Tapi kalau dari pattern sebulan terakhir khususnya setelah Rodri keluar, bahkan di pertandingan mereka menang pun yang kayak lawan Fulham, abis itu lawan Wolves, Lawan Southampton juga kemarin. lawan tipis Southampton juga menangnya juga bukan cara yang bagus gitu, bukan cara City banget menang ya di musim ini walaupun mereka menang, tapi jelas kelihatan ada karatannya banyak banget di situ, khususnya lawan Fulham ya, yang mana Fulham tuh peluangnya malah lebih banyak waktu itu ketika lawan City di kandangnya City malah kan itu, dan itu menurut gua udah jadi pattern ketika nggak ada Rodri bener-bener lini serang juga terdampak, lini belakang juga makin terdampak lagi gitu, nggak ada shielding yang lindungin para back ini dan lu bergantung sama Kovacic, ini pemain yang menurut gua nggak bisa diandalkan untuk bisa ngisi sebagai number 6 karena bener-bener peran Rodri malah jadi makin valid ya kenapa dia juara Ballon d'Or karena Oke. perannya Ballon betul. d'Or bukan Ballon Ballon d'Or. d'Or, thank you koreksinya coach. Jadi gua rasa jadi makin valid peran dia dapat di situ dan gue bilang sih ini bakal jadi musim yang susah selama lu nggak ada Rodri dan penggantinya tuh cuma Kova dan kadang-kadang si Matheus Nunes yang Nunes, mainin di ya. peran itu dan itu susah banget menurut gua. Oke. Dan juga kalau kita lihat pertandingan semalam yang emang jadi sorotan adalah Gyökeres. Iya. Ini kalau nanti akan dibawa sama Ruben Amorim ke MU dengan gerbong barunya nanti, Yes. akankah selesai itu si Zirkzee? Zirkzee apa Zigzee? Zirkzee. Zirkzee. Kan. Kalau gua sih agak menyayangkan ya kalau sampai dia nggak bawa Gyökeres ini ke United. Dari segi kualitas gue yakin ini pelatih striker bagus banget, efektivitasnya tinggi banget. Tadi malam udah nunjukin itu walaupun ada 2 penalti ya, tapi tetap pergerakannya tuh di kayak striker gantung aja lah, lu gantung dia, lu kasih bola ke dia bisa dia selesain. Tapi kalau ngomongin ke United-nya, ini kan satu Gyökeres tuh seharga 2 si Højlund dan si Zirkzee gitu. Dan 2 pemain ini masih muda. Gue sangat-sangat nggak suka kalau lu ngebawa pemain muda lagi, tapi lu membatasi juga pemain-pemain yang lu udah ada gitu. Dan itu masih muda relatif. Højlund masih under 23, Zirkzee juga masih segitu. Gue rasa perkembangan mereka akan sangat terganggu. Kecuali ada salah satu yang emang dikorbankan untuk dijual untuk bisa mengakomodasi kedatangan si Gyökeres ini. Tapi gue tetap ngedukung kayaknya si Amorim kayak slot aja lah. Observasi dulu tim United, lu coba dulu lihat sedalam apa masalah di klub ini, baru lu di musim yang akan datang lihat kedatangan. Gue sih gue nge-rate Vlahovic sama Osimhen di atas Gyökeres. Oke. tetap ya. Ya. Kenapa tuh? Karena faktor apa? Coach Justin. Gue bilang masih agak mentah aja nih pemain. I mean the real striker yang dia ada pada depan 1 lawan 1, dia tuh ngelihat bola. Dia nggak ngelihat kiper posisinya. Kalau kiper nunduk, dia chip oke. Ini kiper berdiri dia chip. Itu sangat very wrong untuk seorang striker. Itu kalau Vlahovic atau Osimhen itu gol itu. Karena opsinya bisa dia lewatin Ya. kiper, bisa. Tapi finishingnya yang sama Pusi itu yang dijaga Iya. Pusi itu bagus finishingnya. Utama ya. Ya. Finishingnya itu dia pakai tekniknya Özil, dia tendangnya ke bawah, Ya bola. bolanya ke atas. Di situ kelihatan, nah ini baru golnya di luar penalti. Cuman sisanya he's good lah. Tapi 17 pertandingan 23 gol. Ya di liga mana dulu. Nunes Sama kayak Indonesia. juga begitu. Gue kasih lu gambaran ya, Liga Portugal itu masih di Eredivisie loh, di bawah Eredivisie, Liga Belanda. Liga Belanda itu katro. Kalau lu nonton Liga Belanda, lu ngantuk, pace-nya lambat. Kok bisa Liga Portugal di bawah Eredivisie? Dan kemarin Benfica dibantai sama Feyenoord. Iya. telak. Feyenoord itu juga katro mainnya. Jadi kalau lu bilang 17 ya sama aja Ronaldo cetak di Liga Gurun Pasir gitu. Apa lawannya kayak apa? Tapi Ya nggak bisa jadi patokan itu. Iya. dan Amorim ya jelas tadi malam identitas dia yang kita omong-omongin 3-4-3-nya benar-benar Iya. berjalan ya. Walaupun secara defense udah kita pernah bahas juga tuh kalau defense kayak STY ini pelatih.
jadi 5 orang gitu situasi di Ya, belakang, dan itu ya. menurut gue cukup solid, dan ini bakal jadi atraktif banget kalau kita bisa ngeliat identitasnya bisa dibawa ke United. Tapi gue yakin jangan buru-buru bawa Gyökeres, ya lagi-lagi belajar dari slot. Udah lu belajar dulu lah, siapa tahu lu bisa ngasah pemain kayak Rashford, walaupun masih susah ya menurut Ya, gue, tapi kalau ya lu Rashford. coba dulu lah squad yang ada, lu coba dulu warisannya Ten Hag kan, karena banyak juga pemain Ten Hag kan baru-baru juga sebenarnya di musim Ya. ini. Jadi menurut gue nggak ada salahnya bagi Amorim coba pakai identitas dia, tetap dibawa langsung ke United, tapi pakai pemain yang udah ada di United menurut gue. Tapi kan juga udah ada statement juga kan dari Ruben Amorim kalau dia nggak bakalan bawa Gyökeres nih di Januari, karena dia juga justru Ruben Amorim berkata bahwa oke, biarin aja Gyökeres tetap ada di Sporting karena biar Gyökeres juga ngangkat piala Ya. bersama Sporting di bulan Juni. Nah tapi kan gini, kalau sebagai fans MU ya, mungkin fans MU di manapun termasuk gue juga MU juga, Oh, ada iya, darah iya, MU juga lah. iya. Nah ketika dapat pemain striker, katakan tambahan striker, otomatis kan akan banyak opsi juga, kayak misalkan zaman dulu tuh ada Andy Cole, Dwight York, Sheringham, Solskjaer. Kalau Ya. sekarang kan MU cuma Zirkzee, Højlund. Højlund. Siapa lagi striker? Nggak ada Nggak ada lagi relatif pilihan. ya. Ada banyak kan sayap kan, ada Rashford, ada Anthony, ada Garnacho. Garnacho, ada Amad Diallo. Yes. Nah ini kan justru bisa jadi tambahan amunisi juga gitu kalau buat variasi posisi pun juga bisa jadi banyak kan. Tapi di situ. kalau bandingin sama era itu, tim-tim gunain 4-4-2 gitu. Iya. Apalagi kalau rotasi 2 striker di depan, ya 2 striker ini lagi, dan itu era udah berubah banget. Dan menurut gue di sistem 3-4-3 nggak ada ruang untuk terlalu banyak striker kalau menurut gue sih, karena 3 di depan itu satunya striker tapi 2-nya lebih ke midfielder atau winger, dan menurut gue nggak ada lagi ruang untuk striker United, karena balik lagi striker United relatif masih pada muda-muda, Iya. dan menurut gue masih banyak potensi yang bisa diolah. Walaupun gue udah mulai agak meragukan si Zirkzee ya, karena dia bukan striker untuk mencetak gol, dan kalau dia masih ada duitnya sih, kalau masih ada value-nya lebih baik sih kalau emang MU dapat opsi kayak Gyökeres, ya yang paling gue pilih buat offload ya si Zirkzee ini ketimbang si Højlund, karena Højlund lebih ke tipe striker banget lah dibandingkan sama Zirkzee itu. Oke. Kalau menurut Koci, Gyökeres bakal cocok kah di MU nanti? andai kata Andai pindah. kata pindah ke MU. Enggak gini. Orang itu selalu melihat Amorim di bawah Sporting luar biasa mainnya. 4 tahun juara, habis itu runner up, terus rank 4, sekarang rank 1 lagi, kemungkinan besar calon juara. Sporting udah 30 tahun, kalau 20 tahun nggak juara, udah juara, lama lah, ya. nggak juara. Sistemnya oke, efektif, efisien, 3 back, 3-4-3. Terus dia pindah ke tim yang toksik. Yang tendang bola itu kan Rashford, Garnacho, bukan Amorim. Lu mau punya pelatih sehebat apapun, MU itu udah ngebuang 6 pemain, pelatih loh. Pelatih yang menang Champions League loh. Termasuk Van Gaal, Mourinho, legend, Rangnick. Sekarang Ten Hag di Ajax kayak apa tuh mainnya? Iya. Kok bisa nggak jalan? What makes you think Ruben ini berhasil di MU? Kan kembali lagi, manajemen MU yang gue bilang kurang smart itu dasarnya bencana di MU itu semua dari manajemen. Mereka harus lihat, Betul. Rangnick udah keras. MU ini bukan perlu operasi tapi perlu operasi jantung. Minimal 10 pemain harus dibuang. Tapi yang akamsi yang punya suara atau influence besar kan masih di dalam. Iya. Yang terjadi sekarang kan beberapa faksi, pro Ten Hag, anti Ten Hag, kayak gitu kan. Bisa nggak Ruben ngerangkul mereka jadi satu? Bisa nggak Ruben menyulap Garnacho atau Rashford bermain seperti kapasitasnya? Bisa nggak Ruben membuat Højlund cetak gol kayak Gyökeres? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukan tacticalnya, dan nggak ada yang bisa ngejawab karena egonya itu besar sekali. Di bawah Van Gaal kita latihan terlalu keras, di bawah Ole kita latihan terlalu ringan. Kan kocak kalau pemain kayak gitu. Apa cocok? Ya ini pemain harus dibuang semua lah kasar gitu. Di samping yang baru dibeli, yang lama-lama ini harus dibuang. Sampai detik ini loh, Mourinho aja masih komplain. Itu masih ada berapa pemain di era gue yang gue mau buang, yang dimaksud Luxio kayaknya. Salah satu itu kan. Jadi masalah MU ini besar sekali. Jadi kalau mau datengin pelatih doang ya is not enough. Iya. Lu kebayang nggak kalau Amorim dimusuhin sama pemain, ujungnya mereka sengaja main jelek, lu mau gimana? Iya. Yang jadi korban kan pelatih. Nah itulah tololnya Ineos, nggak bisa ngelihat, nggak bisa melakukan berani. Kenapa ya? Karena kalau dijual mahal kita rugi, ujungnya kan duit lagi. Iya. Padahal lo harus ngikutin apa yang Todd Boehly lakukan di Chelsea. Iya. Udah bener tuh, buang semua, datengin. Yang salah dari Todd Boehly kan pembelian pemain, Iya. bukan caranya. Nah ini harus dilakukan sama MU.
Nah karena kalau gagal lagi, udah ini tim di bawah Glazer sama Ineos sudah ke laut aja nih, bubarin aja ini tim. Jadi rumah makan pecel lele aja lebih cocok ya. Manchester. Ya benar, kalau kali ini gagal sama Ruben Amorim, gue rasa MU ini nggak akan kemana-mana lagi. Di bawah Ineos sama Glazer ya, kecuali dua-dua jual ke manajemen baru bisa. Karena mau berapa pelatih lagi gitu loh. Masa lu nggak bisa ngelihat kalau ini udah bukan salah pelatih lagi, ini udah salah pemain yang toksik ini yang harus dibuang. Berarti kalau andai kata misalkan Ruud van Nistelrooy pun dijadiin pelatih head coach juga nggak ngaruh. Kecuali Van Nistelrooy bisa menyatukan ruang ganti. Intinya itu PR-nya MU itu bukan di pelatih, tapi pelatih bisa nggak merangkul ruang ganti yang dilakukan Hansi Flick, yang dilakukan sama Slot. Hansi Flick kan jelas datang ke Barca, oke, gue pengen kalian lari lebih banyak lagi. Jadi latihan fisik, intensitas ditingkatkan. Yang nggak mau, nggak akan gue pasang. Untuk gue mau lu nama besar, nama kecil, I don't care. Pokoknya lu mau lari, lu akan main. It's very simple. Bisa nggak pemain MU kayak begitu? Karena kalau lu main dengan sistem 3-4-3 mulai dari pertahanan, Portugal biasanya begitu. Fokus ke pertahanan dulu. Artinya lu harus fokus ke transisi. Transisi lu harus efektif dan efisien. Dan itu butuh tenaga selama 90 menit. Bisa nggak pemain MU yang sekarang? Kagak bisa, I guarantee you. Udah kebukti soalnya. Iya. Main-mainnya. Tapi bisa kalau mereka menurut, mereka mau berubah dan mereka mau latihan lebih keras lagi dan merubah egonya. Garnacho, Rashford kan egonya kelak selangit itu. Bruno. Ya kelihatan di match kemarin tuh Garnacho tuh. Iya kan? Garnacho itu pemain Tarkam itu kalau nggak main bola jadi cuci sayur di supermarket dulu. Sian Garnacho. Iya dong. Emang dia siapa? Kekuatan Garnacho kan cuma satu, kerja keras. Pada saat dia nggak kerja keras, selesai. Ya kayak kemarin lawan Chelsea, one on one-nya nyaris nggak pernah. Cetak gol ya sekali-sekali oke. Cuman attitude ini yang penting. Dan MU ini percaya dirinya turun, attitude-nya jelek. Nggak semua pemain. Martinez, Mazraoui luar biasa attitude-nya, ya kan? Tapi masih ada beberapa toksik ini yang belum tergantikan karena nggak ada pelapisnya lah, atau pelapisnya kurang dipercaya lah. Nah ini harus jadi PR-nya Ruben Amorim ini besar sekali. Di luar Gyökeres datang atau enggak, untuk gue is not an issue. Apa yang terjadi kalau seandainya kayak Rafinya sama Lewandowski musim lalu kayak apa itu? Jelek minta ampun. Iya kan? Mendadak Flick datang berubah total 180 derajat. Bisa aja Højlund berubah total. Nggak perlu kerja keras lagi, tapi lu lebih incer atau Sirikse atau gimana, bisa aja kan? Nah kalau itu terjadi, orang lupa yang namanya Gyökeres siapa itu. Dan gue ngeliat jadwal United di Desember sih sebenarnya horor ya. Bisa dikatakan jadwal itu sangat horor. 1 bulan pertama bagi si Amorim itu praktis yang mudah pertandingan pertama dia aja mungkin lawan Ipswich. Tapi setelah itu ditunggu sama ada Arsenal, habis itu ada Manchester City, setahu gue di situ juga ada. Ditunggu juga sama Newcastle, ditunggu sama Bournemouth, ada Wolves juga di sana, dan itu praktis bukan lawan-lawan yang mudah semua. Bournemouth nggak horor lah. Bournemouth, Arsenal, City kalah coach, Bournemouth coach tuh. Itu menunjukkan bukan tim yang gampang dikalahin juga Bournemouth kan, bisa ngalahin tim-tim gede. Tapi juga. Dan ini menurut gue 1 bulan pertama bakal jadi bulan yang krusial sih bagi Amorim, karena seberapa cepat dia bawa identitas tentu kita tunggu-tunggu. Tapi soal seberapa cepat juga dia ngerespon ketika identitasnya nggak bisa bekerja dengan mulus, itu bakal lebih penting menurut gue untuk dia bisa survive di Premier League. Karena di Premier League kejam banget, Ten Hag udah terbukti ketika alternatif B-nya udah nggak punya, ya lu terus-menerus bakal ketemu masalah yang sama gitu. Dan gue khawatir itu bakal terjadi ke Amorim. Tapi gue semoga aja, gue doain dulu nih bagi United bisa nemu pengganti yang lebih mulus lah dibandingkan Ten Hag ini dari si Amorim. Karena juga di Inggris medianya juga kejam, nggak cuman environment tapi juga itu dia medianya. Nah, tadi kan kalau untuk intinya satu, jangan baca media Inggris. Iya benar. Jadi buat fans MU mungkin nanti nikmatin aja prosesnya dari Ruben Amorim ketika udah in charge di tanggal 11 November dan kedepannya, dan tentunya semuanya berharap yang terbaik juga buat Ruben Amorim bisa mengangkat dan juga membawa nama baik Manchester United semakin kembali ke masanya lah. Oke. Well sih, kita lihat aja nanti apakah Ruben Amorim akan membawa MU meningkat lagi atau emang MU ini butuh diruqyah nih kayaknya. Total. Tapi sebelum kita bakal ngelihat pertandingan-pertandingan yang di bawah asuhan dari Ruben Amorim, kita bakal ngelihat juga nanti pertandingan antara MU menghadapi Chelsea, karena kita bakal ada live reaction di hari Minggu malam di jam 11. Jadi
Oke, Arsenal lawan Chelsea ya maksudnya. Arsenal lawan Chelsea dan yang pasti kita bakal ada live reaction-nya di jam 11 malam di hari Minggu nanti. Jangan kemana-mana Jebret Tim, karena nanti masih bakal ada kita bahas lagi soal Arsenal dan juga Inter Milan yang akan main besok pagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.